Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan sang raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bahkan ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika The Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya ya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut, tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ, keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak yaitu melean berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan, dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur, dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapa, sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali, seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi, tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Mari saling menguatkan dan saling memotivasi satu dengan yang lainnya untuk kita semakin antusias melekat kepada Tuhan. Yang mau saling menguatkan katakan yes. Boleh saya minta saudara untuk bangkit berdiri dan kemudian keluar dari bangku saudara. Katakan seorang dengan yang lain, mari bersorak merayakan kebaikan Tuhan. Berikan salam, berikan tos, terserah saudara ya. Salam untuk keluarga di dalam Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita ada dalam sebuah perayaan di mana ucapan syukur kita naik di hadapan Tuhan. Amin.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Dari hari ke sehari ya Bapa, Kau telah pulihkan kami, telah segarkan kami ya Bapa. Dan jikalau pada hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami bersyukur Tuhan atas tangan dan kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan jikalau kami hari ini mau mendoakan Tuhan, mau memberkati akan bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya ya Bapa. Biarlah Kau limpah-limpahkan berkat-Mu ya Bapa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sakit penyakit ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau yang urapi Tuhan angkat bangsa kami. Begitu juga dengan kepala dari negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan jajaran-jajarannya, RT, RW, bahkan juga di Kabupaten Jember ini ya Bapak, untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati ya Bapak. Biarlah Tuhan hati yang takut akan Engkau ada bagi mereka ya Bapak. Sehingga setiap apa yang mereka jalankan bagi kami ya Bapak, semuanya adalah atas kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Untuk Bapak Timotius Arifin dan istri, untuk Bapak Ishak Latif dan istri, untuk Bapak Benny Kristanto dan istri ya Bapak. Biarlah Kau curahkan anggur-Mu bagi mereka, anggur yang baru ya Bapak, Kau curahkan bagi mereka. Sehingga anggur yang sudah ada ya Bapak, Kau luapkan ya Bapak, dan memberikan, mengalirkan kepada kami ya Bapak, anggur-anggur itu ya Bapak. Sehingga kami boleh Tuhan untuk merasakan akan kehadiran-Mu ya Bapak. Kami boleh Tuhan untuk lebih dekat seperti Engkau ya Bapak. Kami serahkan Tuhan akan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau siap dan tertuju fokus kepada-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Mari bersorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada Allah yang ajaib dan sangat menakjubkan dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh membuat kami takjub kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bawa syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih.
mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau buat dalam hidup kami. Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Sementara ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Di hati kami dari cerita proses hidup. Kau yang terus bentuk kami sampai serupa dengan titik terendahku. Kau hadir sampai Kau datang kami dan mendapati kami Tuhan akan hidup. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Yang dibentuk Tuhan, katakan ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Percaya Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, Yesusku. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidup. Dengan syukur katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Terduga jalan-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Ya Yesus, lakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Lakukan apa yang Kau inginkan buat kami. Yesus Tuhan, tak terduga
puja bagi Allah kita. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu dan kami melihat sendiri kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau begitu mengasihi kami dan Kau memberikan kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah dalam bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami, hidup kami senantiasa mengucap syukur akan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Bagimulah segala hormat pujian untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan buka hati kami untuk firman-Mu. Kebenaran-Mu itu tersimpan dalam lubuk hati kami, dan itu dapat terpancar keluar dari setiap apa yang kami kerjakan dimanapun kami berada. Kami perlu firman itu, dan berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Terpujilah Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Haleluya. Terima kasih untuk tim RBC dari Rock Jember ya, yang sudah memberkati kita semua melalui pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semua hari itu baik buat kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini baik, kasih tos kanan kiri, muka belakang ya, katakan hari yang mantap gitu ya. Nggak usah dilanjutkan, aduh sedap gitu. Nggak usah, cukup hari yang mantap gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat apa? Bulan ini tema kita masih di dalam staying vigilant, tetap waspada gitu ya. Ayatnya ada di dalam Matius 24, ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca, ya dikatakan oleh sebab itu kamu juga harus berjaga-jaga karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ketika saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, gitu ya. Kira-kira tahun 1998, saya mulai mengenal Kristus, gitu ya. Saya mulai bertobat di tahun 98, dan salah satu yang membuat saya itu bertobat, ya, mengenal Tuhan itu karena ada seorang pendeta yang ngomong gini, saudara-saudara, Tuhan sebentar lagi akan datang. Siapkah saudara untuk menantikan kedatangan Tuhan? Dan kalau memang Tuhan datang, kemanakah saudara akan pergi? Nah, di situ saya mulai sadar, oh iya ya. Kalau Tuhan datang, saya ini kemana ya? Ya. Itu tahun 98, ya. Dan seringkali, ya, pertanyaan ini masih sering terucapkan, ya. Kapan sih Tuhan itu datang? Dari dulu kok ngomongnya khotbahnya Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Tapi kok udah datang-datang ya? Pernah ngalami hal seperti itu? Punya pikiran seperti itu? Mungkin yang sudah lama-lama gitu ya. Tuhan, orang-orang itu khotbah tentang Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Mulai dari dulu. Sampai sekarang kok tidak ada tanda-tandanya. Ya. Itu sempat saya pikir gitu ya. Kemudian tanpa terasa tahun 2025 saya sendiri yang mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri juga capek gitu ya. Kalau ditanya, kapan sih Tuhan Yesus itu datang? Pak, kok dari dulu khotbahnya itu aja, tapi kok datang-datang toh Pak? Saya ini sudah siap-siap tapi kok datang-datang toh Pak? Seringkali saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ya, saya jujur saja saya juga sedikit bosan gitu ya dengan jawaban yang harus saya berikan gitu ya. Tapi tahun ini saya mendapatkan ilham gitu ya. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Sebenarnya simpel sekali gitu ya. Ketika ada orang tanya, Pak, Bu, kapan sih Tuhan itu datang? Cukup dijawab dengan seperti ini. Jika tidak hari ini, mungkin bulan depan, minggu depan. Jika tidak minggu ini,
mungkin bulan depan gitu ya. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Betul ya? Sekarang jawabnya seperti itu. Gampang sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu lagu ini semua ya. Jadi ketika ada orang tanya, jawablah seperti itu. Semua hafal kan? Tapi saya heran ya, ketika lagu sekuler, ketika lagu dunia, semuanya hafal. Tapi ketika lagu rohani, AAU semua enggak hafal ya. Betul enggak? Nanti Ibu Nike dan Bapak Gembala bisa mengajak jemaat untuk lebih sering dengar lagu rohani gitu ya. Jangan cuma lagu sekuler, lagu dunia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terserah Tuhan itu mau datang kapan ya. Yang pasti dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga. Nah, salah satu yang harus kita jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah hati. Sama-sama katakan hati. Kenapa sih kita harus kok jaga hati? Ya, karena ada lagu lagi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Betul ya? Ciptanya siapa? Kok ada yang tahu? Ini orang-orang masih muda, masih banyak mahasiswa gitu ya. Oh, betul sekali jawaban Ibu Gembala gitu ya. Semuanya rohani semua gitu ya. Ya, karena hati. Kenapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Itulah firman Tuhan. Oke, mari kita belajar tentang hati. Di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Dikatakan demikian, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah perkataanku yang saya garis bawahi. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya. Perkataanku atau ucapanku yang dimaksud adalah nasihat-nasihat atau hikmat atau firman Tuhan yang di dalamnya terkandung petunjuk, ajaran dan kebenaran ilahi. Dengan kata lain dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku atau perhatikanlah firmanku. Arahkanlah telingamu pada firmanku. Ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Firman itu jangan sampai menjauh dari mata kita. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kemudian dilanjutkan, jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan, pastikan firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu tersimpan di dalam lubuk hati kita. Karena itulah, itulah itu apa? Yang mana? Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita simpan dalam lubuk hati kita, gitu ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dikatakan kesembuhan untuk seluruh tubuh. Berarti kalau kesembuhan untuk seluruh tubuh, kesembuhan untuk otak, betul ya? Kesembuhan untuk jantung, kesembuhan untuk paru-paru, kesembuhan untuk ginjal kita, kesembuhan untuk tulang-tulang kita. Intinya seluruh tubuh ya, yang semuanya yang termasuk dalam tubuh. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan kesegaran bagi tubuh. Saya rasa semua pasti setuju dengan saya. Kita semua ingin tubuh kita sehat, betul ya? Semuanya ingin sembuh, semuanya ingin segar, gitu ya. Lah, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, yang tersimpan dalam lubuk hati kita, itulah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merasa sakit, kalau kita sakit gitu ya, biasanya kita datang ke dokter, kemudian kita diberi resep dan kita membeli satu obat. Betul ya? Ketika kita minum satu obat, biasanya yang sering terjadi itu hanya mengobati satu organ dalam. Maksudnya satu organ yang kita rasakan sakit. Betul ya? Tapi kalau itu diminum terus-menerus akan mendapatkan hasil efek samping atau efek negatif bagi organ-organ yang lain. Betul ya? Tapi kita tahu sekarang bahwa ada satu obat yang murah ya, yang gampang didapat, bisa kita dapat di mana saja.
yang tidak memiliki efek samping atau efek negatif, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kesembuhan bagi tubuh kita. Maka dilanjutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyimpan semuanya itu dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, maka langkah yang berikutnya harus kita jaga. Jangan sampai cuma tersimpan, tapi kita pun harus menjaga, dikatakan dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dari hatilah semua yang kita lakukan itu keluar. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dengan kata lain, orang yang baik, ya, perbuatannya baik, ucapannya baik, itu keluar dari perbendaharaan hatinya yang baik. Berarti hatinya juga baik. Dan sebaliknya, kalau apa yang dilakukan orang itu jahat, otomatis apa yang ada di dalam hatinya itu jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang tugas Bapak dan Ibu saudara sekalian, coba tengok kanan kirinya, pandang dengan baik-baik. Ya. Dan kira-kira apa yang sering keluar dari mulut dari kanan kiri Bapak saudara sekalian? Hal-hal yang baikkah? Hal-hal yang positifkah? Hal-hal yang membangunkah? Atau sebaliknya? Kalau ngomong kasar gitu ya, nggak pernah dipikir dulu, suka mengumpat, suka negative thinking, suka ngomongin di belakang, berarti hatinya penuh dengan maka perlu sering ke belakang, betul Pak ya? Ya Bapak Ibu sekalian, lah Bapak Ibu sekalian, hati ya itu berasal dari bahasa Ibrani itu lev. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai berikut: inner man, mind, will, heart, understanding, soul, knowledge, thinking, reflection. Dan saya tertarik dengan kata-kata yang terakhir, conscience, yaitu hati nurani. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan banyak membahas tentang hati nurani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hati nurani, kita harus belajar dari satu tokoh yang sangat hebat di masanya, gitu ya. Kenapa saya katakan hebat, luar biasa? Karena hampir setengah dari perjanjian baru itu ia dapatkan dari pewahyuan dari Tuhan sendiri, yaitu Rasul Paulus. Nah, apa sebenarnya rahasia kehidupan Rasul Paulus yang begitu luar biasa ini? Nah, saya temukan salah satu rahasianya itu ada di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sekali lagi, sebab itu aku senantiasa, kata-kata senantiasa itu terus menerus. Kata-kata senantiasa itu continue, konsisten, tidak jarang-jarang, tidak sesekali, ya. Kalau kita kan seringkali kan jarang-jarang atau sesekali, kayak doa pagi gitu ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Sesekali datang, sesekali enggak. Tapi ini enggak. Rasul Paulus mengatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Ternyata Rasul Paulus sadar betul bahwa hati nurani itu penting sekali buat hidupnya. Oleh karena itu dikatakan kita harus punya hati nurani. Dan hati nurani ternyata diusahakan. Tidak otomatis tiba-tiba kita memiliki hati nurani yang murni. Dikatakan berusaha, itu diusahakan. Mengapa hati nurani itu penting? Itu Bapak Saudara sekalian. Saya beberapa waktu lalu sempat berdiskusi dengan seseorang, Pak, sekarang ini yang paling penting ini pikiran kita, Pak. Ya.
kita ini diberikan otak yang sangat luar biasa. Kita bisa berkreasi dan lain sebagainya. Saya cuma ngomong gini, kalau otak kita pintar, kalau otak kita maksimalkan, ya, tapi tanpa kita belajar tentang hati nurani, itu sama saja dengan pintar tapi tidak punya hati. Pintar, iya pintar. Tapi kalau hati nuraninya tidak ada, saya rasa itu cuma sekedar apa ya? Pengetahuan saja. Hatinya, makanya saya bilang bahwa ini semua kita harus seimbang. Baik hati, otak, dan tubuh kita. Kemarin saya seminar di Lumajang, ya. Bagaimana zaman sekarang ini orang ini baik dewasa maupun anak kecil itu seringkali mengalami yang namanya sakit mental. Ya, sakit mental. Dan bagaimana cara kita menjaga mental kita untuk tetap sehat? Itu ada 3 bagian, pola pikir, hati, dan fisik. Itu penting. Jadi kita harus menyeimbangkan antara otak, hati, dan fisik kita. Makanya gereja ini Bapak Ibu saudara sekalian, itu bukan cuma berbicara tentang otak saja. Bukan berbicara tentang hati saja. Tetapi juga aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu ternyata mempengaruhi otak kita dan hati kita. Makanya kalau Minggu sore di sini ada aktivitas yang namanya bulu tangkis. Betul ya Bapak Eko ya? Itu menjaga fisik kita supaya apa? Tidak stres. Makanya kita harus menyeimbangkan ini. Kalau cuma otak yang dilatih, hati yang diperbaharui, tapi kalau tidak pernah melakukan aktivitas fisik, sama saja. Kita bisa kena yang namanya penyakit mental. Dan saya percaya Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini tidak kepingin orang datang ke gereja semuanya stres gitu ya, gak mau gitu ya. Makanya semuanya harus seimbang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa hati nurani ini penting? Saya kembali lagi. Ternyata hati nurani ini ada hubungannya dengan yang namanya kasih. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 5 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya itu kurang setuju ketika ada seorang yang berdoa gitu ya, berikan saya kasih gitu ya. No, sebenarnya kasih itu sudah ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Makanya dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan, bukan akan dicurahkan atau belum dicurahkan, tapi telah dicurahkan. Ya, tapi ini menjadi pertanyaan saya, kenapa ya banyak orang Kristen yang sudah mengaku Tuhan sebagai Juru Selamat, seharusnya kan kasih itu kan telah diberikan dalam hidup kita. Tapi kenapa banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang tidak bisa mengaplikasikan kasih itu? Ternyata saya temukan di dalam 1 Timotius ayat 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang apa? Yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ternyata kasih itu harus muncul, kata-kata timbul itu dari dalam ke keluar. Ya seringkali Bapak Ibu saudara sekalian, kasih itu tidak pernah keluar. Kenapa? Karena dikatakan kasih itu timbulnya dari mana? Hati yang suci dan dari hati nurani yang murni. Waktu saya diingatkan ayat ini, saya sadar, pantas kenapa orang-orang yang sebetulnya sudah memiliki kasih, tetapi mereka gagal melepaskannya. Karena apa? Kasih itu timbul dari hati yang murni. Saya harap kita semua sadar kenapa iblis itu incar hati kita. Kalau iblis berhasil merusak hati nurani kita, maka kasih yang ada di dalam hidup kita itu tidak bisa muncul, tidak bisa timbul. Paham sampai di sini ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hati nurani itu berhubungan dengan yang namanya kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata hati nurani juga berhubungan dengan yang namanya
iman. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sering mendengar orang Kristen ngomong gini? Kok iman saya ini tidak ada perubahan ya? Kok gini-gini aja ya? Tidak pernah naik ya iman saya. Ya. Imanku kok tidak jalan-jalan ya? Gitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian jawabannya ini. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, kenapa setan juga incar hati nurani? Setan tidak perlu incar iman kita. Karena iman itu ditentukan oleh hati nurani yang murni. Jadi cukup iblis itu merusak hati nurani kita. Maka otomatis iman kita pun akan kandas. Siapa yang setuju dengan iman bahwa iman itu penting? Kita ini hidup oleh iman, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan keterkaitan antara iman dan kasih karunia. Ya. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Saya rasa saya setuju dengan Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya bahwa kita butuh kasih karunia. Cuman masalahnya kasih karunia itu ada di sebuah tempat, ada di sebuah ruangan. Ya. Ruangan itu punya pintu. Pintunya namanya iman. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara yang merasa lapar setengah mati, ya, waduh lapar setengah mati. Kemudian di ruangan sebelah itu ada makanan banyak, penuh dengan makanan. Itu namanya kasih karunia. Lah, kita harus menemukan yang namanya kita mau masuk ke pintu itu, ke ruangan itu yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan makanan. Kita harus tahu kunci dan pintunya. Betul ya? Kalau kita tidak pernah tahu kunci dan pintunya, kita pun tidak akan pernah menikmati masakan atau makanan yang ada di dalam ruangan itu. Nah, pintu itulah yang namanya iman. Ya. Nah, pertanyaan saya, setan tahu enggak ayat ini? Tahu. Setan itu lebih tahu firman daripada kita. Kita ini hidup berapa tahun? Setan itu, iblis itu hidup sudah puluhan tahun. Bukan puluhan tahun, sudah dari dulu. Makanya iblis itu, setan itu tahu firman Tuhan. Setan tahu caranya mengandaskan iman kita, yaitu dengan cara merusak atau mencemarkan hati nurani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani itu penting enggak? Penting. Hati nurani itu bisa merembet kemana-mana, mempengaruhi kasih, mempengaruhi iman. Dan satu lagi, apa yang membuat hati nurani itu begitu penting? Adanya hubungan antara hati nurani dengan perlindungan. Sadar nggak Bapak Ibu sekalian bahwa hati nurani kita itu berfungsi sebagai pagar pembatas atau pagar perlindungan dalam perjalanan hidup kita. Contoh, pernah Bapak Ibu sekalian merasakan ketika mulai kompromi dengan yang namanya dosa, hati nurani sebenarnya ngomong, jangan dilakukan. Sudahlah, itu salah. Tidak usah diteruskan. Pernah alami hal seperti itu? Tapi biasanya apa yang kita lakukan? Tabrak saja. Betul gak? Akhirnya jatuh ke dalam jurang. Hati nurani itu seperti alarm peringatan. Tanda bahaya buat kehidupan kita. Kalau kita bermalam di sebuah hotel, ya mungkin lantai 10 lah. Atau lantai 15 lah. Gitu ya. Kemudian ketika alarm kebakaran hidup, apa yang kita lakukan? Sebagai orang yang sehat, kita akan keluar dari hotel itu. Betul ya? Tapi ada beberapa orang yang ngomong, alah itu cuma alarm. Apinya lu enggak ada. Asapnya lu enggak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika alarm itu berbunyi, sebenarnya itu apinya sudah ada, betul enggak? Tapi mungkin masih kecil. Seringkali kita lakukan seperti itu. Sudahlah enggak apa-apa. Hati nurani kita sudah ngomong jangan lakukan itu. Tapi kita ngomong enggak apa-apa.
Seringkali kita kompromi dengan yang namanya dosa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hati nurani berfungsi sebagai alarm buat kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya hancur? Dulu padahal setia banget melayani Tuhan, ya kan? Sama-sama di gereja. Tapi sekarang hidupnya kemana? Enggak tahu. Hancur lebur. Kenapa? Seringkali kompromi dengan yang namanya dosa. Padahal sudah diperingatkan oleh hati nurani kita. Sudah ada alarm bagi hidup kita. Kenapa banyak orang yang tidak menjaga hatinya murni? Karena ternyata ada yang namanya proses tumpul dari hati nurani. Makanya Ibrani 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau Tuhan sudah ngomong lewat hati nurani kita, jangan pernah keraskan hati kita. Lakukan saja, nurut saja. Kenapa kalau kita keraskan? Karena hati kita akan mengalami yang namanya tumpul. Dan saya kalau kita berbuat aneh-aneh gitu ya, berbuat dosa dan sudah tidak merasa salah lagi, menurut saya ini sudah mencapai level yang namanya bebal. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ini belajar banyak dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini saya belajar dari istri saya. Istri saya ini kebalikan dengan Roh Kudus gitu ya. Jangan berpandangan yang aneh dulu. Maksudnya seperti ini. Ketika istri saya memanggil anak saya, ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan gitu ya. Contoh, istri saya memanggil anak saya yang pertama namanya Vania. Vania, kemudian tidak ada respon. Gitu ya. Vania, tidak ada respon. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita naikkan volumenya sedikit lagi. Betul ya? Vania, masih tidak direspon. Yang kita lakukan, tambahin lagi volumenya, dibesarin lagi. Vania, gitu ya. Sampai kadang-kadang bergema, Vania. Itu yang dilakukan kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus dari awal itu sudah ngomong kenceng sama kita. Jangan dosa itu. Tapi kalau kita tidak respon, kebalikannya. Suaranya semakin kecil. Dan sampai kalau kita tidak pernah mendengar suara itu lagi, itu bahaya buat kehidupan kita. Nah Bapak, Ibu Saudara, jangan pernah keraskan hati nurani kita. Ya. DM-an atau chat dengan mantan pacar kita yang sudah jadi pasangan orang lain, ya. Roh Kudus sudah ingatkan, enggak usah dilakukan, ya. Kita jawabnya apa? Gak apa-apa lah, cuma temenan, pengalaman ya Pak ya. Sekedar membangun silaturahmi, seperti itu. Tapi bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus sudah tegur kita melalui hati nurani kita. Kenapa orang sampai bisa berbuat dosa? Awalnya hal yang sepele, sekedar kompromi. Enggak salah kok. Ya, oleh sebab itu penting kita berusaha menjaga kemurnian hati kita. Bapak Ibu, kadang saya berpikir bahwa kesabaran Tuhan itu kadang-kadang merugikan hidup kita. Kesabaran Tuhan itu kadang-kadang merugikan hidup kita. Dengarkan penjelasan saya dengan baik gitu ya. Jangan sekedar dipotong. Nanti dikira saya pendeta sesat gitu ya. Kenapa saya katakan itu? Beberapa bulan lalu saya ikut ke LC ya, bersama dengan Ibu dan Bapak Gembala tempat ini gitu ya. Ketika saya naik flight, saya tidak bersama dengan rombongan, saya berangkat sendiri. Memang saya sengaja untuk dijemput oleh teman saya. Teman saya ini teman yang saya kenal mulai dari kuliah.
Tapi seperti rasanya seperti saudara gitu ya. Kita pernah mengalami yang namanya kelaparan bareng di kos gitu ya. Itu pernah. Indomie satu dibagi dua, nasinya yang segunung. Itu juga pernah ya sama teman saya ini. Dulu teman kos gitu ya. Atau jangan-jangan semua yang kos juga merasakan hal yang sama kah? Lah Bapak Ibu sekalian, saya dijemput sama dia sama istrinya gitu ya. Kemudian dalam perjalanan kita ngobrol nih, gimana bisnismu, gimana kerjaanmu gitu ya. Ya semakin berkembang, dia sekarang pindah di Bali, dia bikin coklat, bikin mochi, bikin kue-kue gitu ya. Dan dia punya depot Maranatha namanya di Gatot Subroto sana. Nah, tanpa terasa saya berkata-kata, saya berbicara, nyerempetlah dalam hal kerohanian. Karena jujur dulu waktu masih kuliah, itu kan memang kita nakal lah gitu ya. Kita nakal dan dia ini salah satu orang yang mengingatkan saya, ayo ke gereja gitu ya. Cari Tuhan, bertobat gitu ya. Kalau Senin sampai Sabtu nakal, Minggu bertobatlah gitu ya. Dia salah satunya yang ngomong sama saya. Ya, kemudian saya tanya, ya apa kamu sekarang ke gereja kah? Gimana hubunganmu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan gitu ya. Dia berkata gini, hidup ini cuma sekali. Ya nakal-nakal sedikit gak apa-apa lah. Toh nanti Tuhan, kalau saya kembali kepada Tuhan, toh Tuhan pasti masih menerima saya. Dia jawabnya seperti itu. Saya ngomong, betul saya setuju dengan Anda. Kalau kita bertobat, kalau kita kembali pada Tuhan, saya yakin 100% Tuhan pasti akan menerima kita. Tapi masalahnya, kita ini kehabisan waktu. Kita ini buang-buang waktu. Kerugian buat hidup kita. Ketika saya masih di Lumajang masih jadi youth pastor gitu ya. Saya datang ke orang tua salah satu pemuda di Rock Lumajang. Saya ngomong, Pak, anaknya datang dong ke gereja. Ikut ibadah youth ya, sama-sama dengan anak-anak yang lain. Kita sama-sama militan bagi Tuhan ya. Jawabannya apa? Sik muda, sudah biarin senang-senang dulu. Nanti kalau sudah hampir ajalnya baru bertobat, baru ikut Tuhan. Saya mikir, loh jujur Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini nakal. Saya ini mantan orang yang nakal. Tapi kalau orang tua saya tahu saya pergi ke gereja, senangnya setengah mati. Meskipun saya masih nakal. Nah ini ada orang tua yang ke gereja aja tidak boleh itu. Sudah nikmati masa muda, nakal lah apa-apa. Memang dulu papanya juga nakal gitu ya. Nakal dulu aja, nanti bertobat belakangan. Emang tahu kita usia kita sampai kapan? Minggu lalu ada anak gigi kita, umur 21 tahun, meninggal. Kecelakaan di Bromo. Dia naik sepeda motor, pada waktu turun dia remnya blong, masuk jurang, meninggal. Kalau saya ingat, waduh, kita ini terlalu banyak buang-buang waktu. Kita ini terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kita. Yang seharusnya sebenarnya kita ini bisa mengiring Tuhan mulai awal, mulai sejak masih muda. Maka itu sebab itu saya katakan di tempat ini, mumpung masih muda, jangan tunggu tua. Untuk melayani Tuhan itu. Kalau tunggu tua, ya bisa melayani Tuhan, ya bisa sih gitu loh. Tapi mungkin kurang maksimal. Makanya yang masih muda-muda semangat untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah tulisan yang menarik dari buku yang saya baca, judulnya Manusia Rohani. Ini ditulis oleh Watchman Nee. Ya. Buku ini salah satunya nulis seperti ini. Bila hati nurani menegur mereka, mereka lalu berusaha untuk menyuapnya atau berdamai. Jadi ketika hati nurani itu ngomong sama kita, biasanya respon manusia itu ada dua. Ya. Yang pertama, itu seringkali kita mengajukan alasan-alasan menjelaskan apa sebabnya kita lakukan demikian. Tujuannya apa? Mencari pembelaan diri sendiri. Contoh, ada karyawan yang korupsi. Kemudian ditegur ketahuan.
kenapa kamu korupsi? Jawabnya mesti gini, ya soalnya gaji saya kecil Pak. Betul gak? Mencari pembelaan diri sendiri. Ada teman yang selingkuh, teman saya pernah selingkuh gitu ya. Saya katakan, kenapa kamu kok selingkuh? Ya karena suami saya sudah tidak perhatian Pak. Karena suami saya sudah tidak romantis kayak dulu. Halo, cerai cuma gara-gara gak romantis lagi. Bagi bapak ibu yang sudah menikah, yang diberkati di gereja, ingat enggak janji nikah kita? Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya menerima kamu sebagai pasangan, suami atau istri, sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Ya. Saya menerima kamu apa adanya, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, ya kan? Baik romantis atau gak romantis, baik kurus maupun atau itu cuma sekedar gaya-gayaan. Buat di mana? Buat di gereja. Apa itu benar-benar kita lakukan? Ini cuma gara-gara enggak perhatian, enggak romantis. Langsung minta cerai, dia langsung selingkuh. Ya. Tapi Ibu sekalian jangan pernah mencari pembenaran diri sendiri. Ya saya begini karena dia begitu Pak. Nah, itu pencari pembenaran diri sendiri. Ada kisah nyata. Seorang hamba Tuhan, pendeta besar, dia melakukan dosa perzinahan. Ya kan? Ketahuan, ditegur sama majelis, dipanggil. Sini. Kenapa kamu kok melakukan dosa perzinahan ini? Jawabnya apa? Oh, pendeta. Ya, Daud kan juga pernah, Pak. Daud kan juga sama Batsyeba. Kalau emang Daud boleh, apa kita juga boleh? Pertanyaannya kan seperti itu. Emang kita harus melakukan hal yang salah yang dilakukan oleh mungkin tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab? Enggak. Tapi seringkali ini kita lakukan, mencari pembelaan atau pembenaran diri sendiri. Ketika hati nurani kita menegur kita, seringkali ini kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau hati nurani menegur kita, berusaha melakukan banyak hal untuk menghibur hati nurani kita. Berusaha mengganti kehendak Tuhan dengan hal yang baik, dengan kata lain menyuap Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin sedikit berbahaya gitu ya. Tapi saya rasa semua jemaat di sini dewasa semua. Ya. Ada orang-orang yang kesulitan untuk mengembalikan yang namanya persepuluhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau penghasilan kita 100 juta, persepuluhan kita berapa? Betul, 10 juta. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Kalau ngomong persepuluhan, kalkulator kita biasanya cepet error gitu ya. 100 juta, persepuluhan kita 10 juta. Lumayan. Kalau dibelikan pukis di depan, wah seluruh gereja, seluruh jemaat ini bisa makan kenyang gitu ya. Kemudian gini, ya saya kasih 5 juta lah Pak. Ya, sisanya nggak usah lah. Tapi saya mau kok melayani, saya mau kok jadi asyir. Saya mau kok jadi singer Pak, saya mau. Tapi ya itu 5 juta aja Pak ya. Melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi dirinya sendiri, 5 juta. Dan berusaha nyuap Tuhan, aku asyir, aku mau pelayanan kok. Ingat Bapak Ibu sekalian, persepuluhan itu ujian ketaatan bagi kita. Ya kan? Makanya banyak orang ngomong gini, kalau kamu tidak persepuluhan, kok kamu itu akan dikutuk. Ya. Saya ingat katanya Pak Kris Manusama gitu ya, emang Tuhan ini gangster gitu. Apa Tuhan ini mafia lah. Kalau tidak bayar uang perlindungan terus hidup kita dirusak-rusak gitu. Kan enggak juga. Mungkin ada yang bilang, itu kan perjanjian lama Pak. Loh iya perjanjian lama. Lah di perjanjian baru itu loh dikatakan seluruh. Lah wong 1/10 aja enggak mau. Apalagi seluruh. Malah enggak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita kembali lagi ke dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan berusaha untuk hidup murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Betul ya? Roh, tubuh, dan jiwa. Identitas natural kita itu adalah roh. Kita adalah manusia roh. Ya. Tapi jangan terlalu ngeroh kita ini. Seringkali menang-menang kita ini manusia roh, kita ini terlalu ngeroh-ngeroh. Ya. Ada orang, saya mau makan apa Pak? Sebentar ya, saya mau masuk ruang doa, saya berdoa dulu mau makan apa. Itu ngeroh. Ya kan? Mau pilih baju, sebentar ya, saya mau pilih baju warna apa, saya tak tanya Tuhan dulu. Enggak perlu sampai seperti itu. Tuhan, hari ini saya mau ke gereja, saya mau pakai warna apa ya? Loh, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan iseng gitu ya, kalau Tuhan iseng, Tuhan jawab, I am your father, not your mother. Tahu artinya? Saya ini bapakmu, bukan makmu. Ya. Biasanya yang ngurusi baju, ngurusi apa itu kan mak kita, gitu ya, mama kita, istri kita, kan gitu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, saya ini pernah punya pengalaman, enggak tahu ini mungkin sama dengan bapak-bapak yang lain atau enggak. Ketika saya diundang ke sebuah makan siang, ya, oleh jemaat di gereja, gitu ya. Istri saya ini enggak ikut, istri saya ini ada kegiatan di luar, gitu ya. Kemudian saya datang dengan anak saya. Saya datanglah dengan anak saya, gitu ya. Kemudian diprotes lah sama orang-orang di sekitar. Pak, anaknya lho Pak bajunya. Enggak matching sama sekali gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalami? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah perhatikan gitu ya. Kalau bapak-bapak datang atau bapak-bapak pergi dengan anak yang kecil, anak yang masih kecil, biasanya itu enggak perhatian sama bajunya. Seringkali enggak matching, seringkali ya enggak karuan. Tapi menurut Bapak, pas kok itu, betul gak? Makanya Tuhan ngomong aku ki bapakmu, bukan emakmu kan gitu. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa itu terdiri dari pikiran, apalagi kehendak, perasaan, betul ya? Nah, jiwa ini sifatnya netral, ya. Jiwa kalau kita sering ke tubuh condong ke tubuh, makanya kita hidup dalam kedagingan. Tapi kalau jiwa ini kita sering condong ke roh, maka dikatakan kita hidup oleh roh, gitu ya. Maka jiwa ini penting. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani itu sebenarnya termasuk di dalam bagian roh. Roh itu pun terbagi menjadi 3, hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Ya, jadi perhatikan hati nurani kita. Karena kita apa? Manusia roh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membereskan hati nurani di hadapan Allah, tadi dikatakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Untuk membereskan hati nurani di hadapan Allah cukup dengan yang namanya pertobatan. Tetapi untuk membereskan hati nurani dengan manusia, itu dibutuhkan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah tanggung jawab atau ganti rugi. Salah satu contoh orang yang membereskan hati nurani di hadapan Allah dan di hadapan manusia adalah Sakeus. Kita mesti mencontoh kehidupan orang ini, Sakeus gitu ya. Tapi jangan mencontoh untuk jadi pemungut cukainya, enggak. Ya, kita contoh keteladanan hidupnya. Maka di Lukas 19 ayat 6 sampai ke 8 dikatakan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu yang membuat kesaksian kita itu efektif itu apa? Ya,
Saya ngomong gini, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus hidup di dalam kasih dan kita harus hidup untuk saling mengampuni. Tetapi di dalam kehidupan saya tidak pernah mengasihi, saya tidak pernah mengampuni. Kira-kira apa yang saya omongkan itu didengar enggak? Enggak. Cuma omong doang. Sama dengan Sakius. Ketika Sakius ketemu sama Tuhan, ya, kalau Sakius ngomong gini, saya sudah ketemu Tuhan. Saya bertobat. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan kasih. Kira-kira saya tanya, orang-orang yang dengar ngomong apa sama Sakius? Ngomong kosong. Cuma ngomong tok. Betul ya? Tapi Sakius tahu, hati nurani itu penting. Yang namanya restitusi, tanggung jawab atau ganti rugi itu penting. Bisa paham nggak kalau Sakius tidak pernah melakukan restitusi, tidak pernah melakukan tanggung jawab, ganti rugi, ya banyak orang akan ngomong, munafik Sakius itu. Tapi apa yang dilakukan Sakius? Dia bereskan semuanya. Dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kita berandai-andai, seandainya Sakius memiliki omset atau dia memiliki aset senilai 1 miliar. Berarti 500 juta itu diberikan pada orang miskin. Betul ya? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. 1 miliar, 500 diberikan kepada orang miskin. Sisa berapa? 500 juta. Dan dikatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Mungkin Sakius ini lupa ketika bertemu dengan Yesus, dia lupa ingatan. Gitu. Dia ini pemungut cukai. Kerjaannya apa? Meres orang. Dan dikatakan kalau ada sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Omsetnya tinggal 500 juta sisanya. Betul ya? Kalau dia kembalikan 4 kali lipat, apa yang terjadi? Sakius bangkrut. Sakius tidak punya apa-apa lagi loh. 0, mungkin minus malahan. Betul ya, sampai sini paham ya? Yang dilakukan oleh Sakius. Dia bangkrut loh, mendadak loh dia bangkrut. Karena apa? Dia tahu tanggung jawab ganti rugi, hati nurani itu penting bagi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran apa yang kita dapat? Lebih baik kita kehilangan banyak harta, tetapi hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Daripada kita menimbun banyak harta, tetapi hati kita cemar atau kotor. Itu sebabnya Sakius tahu betul hati nurani itu jauh lebih penting dari harta baginya. Dan apa yang terjadi? Dia menerima keselamatan dari Allah. Maka dari itu, mari kita jaga hati nurani kita. Dikatakan sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang pemain musik. Ini PR buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mungkin ada beberapa hal yang mesti kita bereskan dengan hati nurani kita, ya. Mungkin hal-hal yang belum kita pernah bereskan, mengampunilah, untuk mengasihilah dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu diingat-ingat dulu ini saya salah apa ya? Apa yang harus saya bereskan? Enggak. Nanti Roh Kudus akan mengalir, akan menjelaskan pada setiap kita apa yang harus kita lakukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya percaya ini tidak sebuah kebetulan gitu ya. Saya berbicara tentang hati nurani di tempat ini. Ya. Mungkin beberapa dari kita itu sudah mulai kehilangan atau mengalami yang namanya hati nurani yang tumpul. Seringkali hati nurani sudah berkata kepada kita, menegur kita, mengingatkan kita. Tapi seringkali kita abaikan. Ini suaraku sendiri, bukan suara Tuhan. Bapak Ibu saudara ingat enggak? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia makan apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sejak saat itu manusia, makanya Tuhan itu memberikan hati nurani itu penting banget loh. Di situ kita tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang jahat.
Itu fungsinya hati nurani. Dan saya rasa kita semua punya hati nurani itu. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan kasih-Nya, hati nurani kita diperbaharui. Jangan pernah keraskan hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara kita untuk menjaga hati nurani tetap murni? Kembali lagi ke dalam Amsal 4 ayat 20-23. Perhatikanlah perkataanmu, perhatikan firman Tuhan. Arahkanlah telingamu, dengarkan firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjadi dari matamu, simpan itu semua, simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan yang penting, jaga setiap hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita bereskan hati nurani kita. Dengan apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, simpan dan jaga itu semua di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah sampaikan, yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah hidup dan firman-Mu itu aktif yang dapat mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa agar firman hari ini dapat tinggal di dalam hati kami dan membawa perubahan yang positif dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Kau Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey kelas Disciple pada tanggal 27 Oktober 2025 diadakan melalui Zoom. Mari bergabung dalam Rock Journey untuk kita diperlengkapi lebih lagi. Daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Messianic Women Ministry Selasa 28 Oktober 2025 pukul 18.00 bertempat di Perumahan Gunung Batu Des 12. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Baptis Selam akan diadakan Minggu 2 November 2025. Mari bagi saudara yang rindu mengungkapkan komitmen iman dan menyambut hidup baru dalam kasih Tuhan melalui baptisan. Saudara dapat menghubungi Rock Center Jember atau Gembala KK masing-masing.
Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan detergen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Dia atau melalui GKK masing-masing. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang kasih yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada saudari Mainyadi dan kepada Bapak Irwanto. Kami ucapkan selamat datang, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri untuk semua bisa mengenal saudara. Mari selanjutnya kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Silakan Bapak Ibu berdoa. Anak-anak dengar ya, apa yang didoakan Papa Mama bagimu. Perhatikan. Mari saudara, saya undang ulurkan tanganmu. Kita dukung orang tua yang sedang berdoa bagi anak-anaknya. Kami mengucap syukur pagi hari ini di hadapan kami berdiri anak-anak yang menjadi kesukaan, kebahagiaan bagi orang tuanya Tuhan. Mereka akan bersuka cita untuk anak-anak ini dan mereka akan mengajari anak-anak ini dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga kami semua akan melihat anak-anak ini tidak pernah menyimpang dalam masa-masa ke depan, tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sehat, yang pintar, yang memiliki keramah tamahan dan jadi garam terang bagi kehidupannya Tuhan. Dan kami juga bersuka cita untuk orang tua yang boleh mengajar dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap guru-guru yang boleh mendidik anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap teman-teman sebaya yang boleh bersekutu bersama mereka, menunjukkan mereka boleh menjadi terang dengan berkat bagi teman-temannya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam kehidupan anak-anak ini, bagi orang tua ini, dan kami melepaskan semua berkat dari sorga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus pada keluarga-keluarga ini. Mari kita yang percaya keluarga ini berkati Tuhan, katakan amin. Mari bangkit berdiri, muliakan nama Tuhan. Kami persembahkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan dan menakjubkan. Rancangan-Mu terbesar, terlebih besar dari segala yang Ku pikirkan.
mengucapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati persembahan yang ditabur di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Kau sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua warga yang kerajaan yang berkemenangan katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.